Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Biologi kelas 11. Hari ini Ibu akan melakukan demonstrasi praktikum bab yang baru ya, yaitu sistem gerak. Tetapi sambil kita praktikum sistem gerak, Ibu akan mengulas lagi materi yang sebelumnya, yaitu jaringan hewan. Jadi sekalian kita mempraktikumkan konsep jaringan ya. Baik. Untuk jaringan kita sudah tahu ya bahwa jaringan hewan itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada jaringan otot, jaringan epitel, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Nah, keempat-empatnya itu akan menjadi satu kesatuan membentuk organ ya. Jadi di dalam organ, satu organ itu pasti ada 4 jaringan ini ya. Nah, misalnya kita lihat Ibu membawa organ alat gerak pada ayam. Ini satu organ ya. Ini adalah organ alat gerak ya, kaki ayam. Nah, pada kaki ayam ini kita akan menemukan jaringan-jaringan yang 4 tadi ya. Ibu lihatkan di sini untuk jaringan yang pertama otot. Nah, sehari-hari Anda bilang otot itu adalah daging ya. Kayak gimana daging? Nah, ini ya. Kita pasti sudah kenal dengan daging ya. Nah, ini yang disebut dengan jaringan otot. Ya, cirinya kalau otot itu kalau kita swir-swir ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua adalah jaringan epitel. Yang kalau sehari-hari kita mengatakannya kulit ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kulit ya. Nah, Ibu sudah menguliti. Nah, seperti ini. Ini adalah jaringan epitel ya, kulit. Nah, kalau di tubuh kita ya, bagian luar dari tubuh kita itu adalah epitel ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan saraf. Nah, tentu kalau saraf itu tidak bisa kelihatan ya, tetapi cirinya dia ada saraf ketika dia bisa bergerak, maka itu sarafnya aktif gitu ya. Pasti ada sarafnya. Pada jaringan hidup itu pasti ada sarafnya. Kemudian yang keempat adalah jaringan ikat. Nah, ini mungkin yang agak bingung ya, Anda mencari tahunya. Kenapa ada nama jaringan ikat? Apa itu jaringan ikat? Nah, untuk jaringan ikat, definisinya adalah jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Atau lebih mudahnya, selain otot, selain epitel, ya, maka itu jaringan ikat namanya. Nah, kita lihat di sini. Apakah ada yang lain selain otot dan epitel, ya, selain kulit dan daging? Nah, tentu ada. Apa misalnya? Ada tulang. Anda lihat di sini pasti tahu ya, di sini ada tulangnya. Selain ada tulang, ada apa lagi? Ada lemak. Kita bisa dilihat di sini. Nih, lemak yang warnanya agak kuning, ya. Terus ada apa lagi? Ada, pasti ada darah ya. Wah, ini darahnya nggak kelihatan ya. Pasti ada darahnya. Nah, ini ada pembuluh darah nih yang berwarna merah ya. Ada pembuluh darah ya. Di dalamnya pasti ada darahnya. Apalagi? Nah, ada jaringan yang lain. Coba Anda lihat di antara jaringan otot itu ada yang warnanya agak-agak bening ya. Warnanya agak-agak bening, misalnya yang ini ya, kayak karet begitu, cuman dia tidak elastis. Atau yang ini ya. Nah, yang bening-bening ini biasanya keras ya kalau kita makan, beda dengan daging. Nah, ini juga jaringan. Ini adalah jaringan ikat, namanya tendon ya. Tendon itu menghubungkan antara otot dengan tulang. Ya, jadi tendon ini akan membungkus otot. Anda lihat di sini warnanya agak bening ya, ototnya. Nah, ini tendon membungkus otot. Ini adalah sekumpulan tendon membungkus otot. Kemudian ujung tendon yang satu ini nempel di otot, sedangkan ujung tendon yang lain nempel di tulang gitu ya. Maka ini adalah tendon ya, namanya ini jaringan ikat. Dengan adanya tendon, maka otot ini bisa terbungkus dan kemudian terikat, begitu ya, tidak berantakan, begitu ya. Oke, itu tendon. Kemudian ada lagi yang bening-bening lainnya. Nah, ini ya,
di antara dua tulang ya, di antara tulang paha dan betis. Nah, ini ada jaringan yang menghubungkan antara paha dan betis atau persendian ya. Di antara persendian ini ada jaringan, namanya adalah jaringan ligamen. Ya, ini jaringan ikat juga ya. Sama dengan tendon, dia keras, maksudnya tidak elastis. Kemudian bedanya apa dengan tendon? Bedanya ligamen itu menghubungkan antara tulang dengan tulang melewati persendian. Ya, ini ligamen, dan ini banyak sekali di daerah persendian. Serat lintang gitu ya, posisinya di dalam juga ada. Kenapa? Karena dia harus bisa menguatkan antara dua tulang gitu ya. Kalau tidak ada ligamen, nanti tulang kita lepas gitu ya, seperti itu. Nah, itulah jaringan-jaringan ikat, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Pokoknya di luar otot dan kulit gitu ya, pastikan itu adalah jaringan ikat ya. Anda menemukan lemak, Anda menemukan darah, Anda menemukan tendon, ligamen, dan masih banyak yang lainnya, berarti itu adalah jaringan ikat. Nah, baik, itu adalah kesimpulan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang jaringan hewan. Sekarang kita akan masuk kepada materi di yang sekarang gitu ya, yaitu tentang organ gerak ya, alat gerak. Nah, Ibu membawakannya hanya ini ya, ayam ya. Oke. Oh ya, ini seharusnya di. Nah, pada sistem gerak gitu ya. Pada sistem gerak kita melibatkan alat utama atau organ utamanya atau jaringan utamanya itu adalah otot dan tulang ya, tulang dan otot. Ya. Oke. Kita akan masuk kepada tulang dulu ya. Nah, di depan Ibu sudah ada tulang. Ini adalah rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia ini ya, ini hanya bukan asli gitu ya. Nah, Anda punya tugas menghafalkan rangka dari mulai ujung sampai bawah ya. Jadi Anda nanti menghafalkan dalam bahasa Latinnya ya, rangka dari daerah kranial ya, dari daerah tengkorak sampai ke daerah alat gerak bawah. Nah, Ibu terangkan sekali lagi, kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa rangka itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular ya. Yang mana rangka aksial itu? Rangka aksial adalah rangka yang menempel pada tulang belakang ya. Ini tulang belakang ya, tulang belakang. Nah, apa saja rangka yang menempel pada tulang belakang? Pertama ini ya, tengkorak, kemudian bagian dada, dan bagian panggul ya, atau pinggul ya. Nah, ini disebutnya rangka aksial. Terus satunya adalah apendikular, yaitu ini alat gerak atas ya, dan ini alat gerak bawah. Ini adalah rangka apendikular ya. Jadi sebelum Anda menyebutkan satu persatu, Anda jelaskan dulu aksial dan apendikular. Kemudian kita sebutkan satu persatu ya. Di sini ada pembagian dari daerah kranium ya, atau daerah tengkorak. Ada lobus-lobus di sini ya. Anda silakan cari nama-namanya. Terus di sini ada tulang-tulang apa gitu ya. Terus di sini juga semuanya ini ada namanya, silakan dicari. Berikut juga ya, seperti itu. Nah, itu barangkali yang Ibu ingin terangkan pada hari ini. Lebih jelasnya nanti kita akan mengundang Anda ya, dengan diatur waktunya untuk hafalan tulang. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya, jadi setelah kita tadi melihat rangkap tubuh manusia, kita kembali ke sini dulu untuk menjelaskan kembali tentang tulang ya. Dari rangka ini ya, dari organ ini, coba Anda biasanya mengatakan paha ayam itu yang mana? Ini, itu, atau yang ono ya. Nah, biasanya yang disebut paha ayam itu ini ya. Nah, ya. Paha. Ya, paha ayam. Berarti yang ini betisnya ya. Oke. Nah, ini kalau orang Sunda mengatakan yang ini tuh epok katanya gitu ya. Bagian belakang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya paha dengan betis gitu ya, kalau ini paha atau ini betis. Bagaimana cara membedakan paha dan betis? Oke, Ibu lihatkan dulu yang di sini ya. Tentu kita tahu ini paha ya, dan yang bawah ini adalah betis ya. Paha, betis, kaki. Apa bedanya tulang paha dengan tulang betis? Nah, ternyata bisa kelihatan paha itu hanya satu tulangnya, sedangkan betis ada dua ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Tentu ini nggak mungkin Anda sebut betis ya, ini pasti kaki. Jadi cirinya dia paha kalau tulangnya hanya satu. Cirinya betis kalau tulangnya ada dua, yang besar dan yang kecil. Sama juga dengan pada ayam ya. Ciri paha jika tulangnya satu. Kita lihat sekarang. Ini paha ayam. Ibu sudah mengambil tulang dari paha ayam yang satunya ya. Oke, kita perhatikan. Kita cari betis. Ternyata di sebelah sini tulangnya cuma satu. Berarti ini bukan betis. Nah, masuk ke atasnya. Yang kedua. Nah, ini ya. Ini berarti daerah bentar ya. Kita samakan gini ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan yang ini. Ya, sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Ya. Bagian betis yang mana? Nah, kita lihat daerah sini. Ternyata inilah betisnya. Ya, cirinya karena dia ada dua tulangnya. Nanti Anda juga sehari-hari sering lihat ada tulang besarnya dan ada yang kecilnya, ini kecil banget gitu ya, tapi ini tulang keras ya. Nah, ini adalah betis, yaitu ini daerah ini ya. Jadi yang sehari-hari kita sebut paha ayam itu adalah betis. Pahanya mana? Lebih atas lagi. Ini pahanya, tulangnya hanya satu. Ya, jadi daerah ini pahanya, ya, daerah ini. Ini paha, ini betis, lalu ini apa? Tentu ini adalah kaki, ya, kaki sampai sini. Nah, itu, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana paha dan betis, ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tulang. Nah, ini ya, Ibu lebih bisa jelaskan lagi nih. Ligamen tadi ya, tadi Ibu nggak begitu jelas memperlihatkannya. Nah, yang ini namanya ligamen, ya. Ligamen itu menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lain pada daerah persendian. Nah, ya. Jadi ini ligamen, ya, seperti itu. Terus, sedangkan yang ini apa ini? Ini adalah tendon, ya. Yang satu ke tulang, yang satu ke daging atau ke otot. Oke, ya. Baik, kembali ke tulang ya. Pada daerah tulang ada yang disebut dengan tulang rawan, ini ya. Bahasa Latinnya adalah cartilago, ya. Kemudian ada tulang keras atau osteon, ya. Tulang keras dan tulang rawan. Ya. Itu barangkali ya. Oke.